Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan qamat biha as-samawati wal ard wa min ajliha nusibatil qiblah wa 'alaiha ussisatil millatu wa jurridat suyuful jihad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safwatuhu wa khiratuhu min khalqihi istafahu Allahu khiyaran min khiyar wa ba'athahu ala hini fatratin minar rusul wa inqita'in minas subul fahada ummatahu min dalal wa bassaraha min ama wa arsyadaha min ghay wa tarakaha ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia melaksanakan satu ibadah yang sama. Satu ibadah yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Ibadah berikut yang juga dilaksanakan oleh kebanyakan umat Islam yang diberi Allah kelebihan rizki adalah menyembelih kurban. Apa yang disyariatkan pada hari ini berupa salat Id, berupa penyembelihan hewan kurban, kata ulama dimaksudkan karena dua hal. Yang pertama, ihya'an li dzikra Ibrahim, dan yang kedua, muwasatan lil muslimin. Apa tujuan dari disyariatkannya salat Id, Idul Adha, dan juga penyembelihan hewan kurban hari ini, kata ulama, karena dua hal. Yang pertama, ihya'an li dzikra Ibrahim, untuk menghidupkan kembali, untuk mengingatkan kembali kita tentang Nabi kita yang mulia, tentang sejarah kehidupan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam dalam rukun iman diminta untuk mengimani semua nabi yang Allah utus, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi itu ada seorang nabi mulia yang karena untuk mengingat kehidupannya dan mengambil pelajaran dari sejarah kehidupannya,
hari ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Beliau adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan bapaknya para nabi? Karena setelah Nabi Ibrahim datang, setelah Allah mengutusnya menjadi nabi, tidak ada lagi seorang nabi pun yang datang setelah beliau, kecuali dia adalah salah satu di antara anak dan cucu Nabi Ibrahim. Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim seorang wanita solehah untuk menjadi istrinya, yang bernama Sarah. Tapi dalam waktu yang cukup lama, Allah tidak karuniakan kepada beliau anak dari Sarah. Lalu kemudian perjalanan hidupnya mengantarkannya untuk memiliki istri yang lain, yang bernama Hajar. Dari Bunda Hajarlah Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim putra yang pertama, yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah Ismail tumbuh pada usia tertentu, barulah Allah karuniakan kembali kepada Bunda Sarah, yang sejak awal tidak melahirkan anak kepada Nabi Ibrahim, seorang putra lagi yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Jadi turun dari Nabi Ibrahim seorang putra yang adalah nabi, yang bernama Ismail. Turun dari beliau juga seorang putra yang bernama Nabi Ishak, dari dua ibunda yang berbeda. Dari Nabi Ishak turun lagi seorang putra yang juga adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Dan turun lagi dari Nabi Yakub seorang putra yang juga adalah seorang nabi, yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang keturunannya asal usulnya berasal dari nabi, dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, yang adalah putra dari Nabi Ishak, yang adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Yusuf baru turunlah para nabi Banu Israel. Para nabi yang banyak yang diutus kepada Banu Israel, sampai di penghujung mereka semua adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua nabi Banu Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, dari Nabi Yakub, dari Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Isa alaihimussalam. Tapi bagaimana dengan Nabi Ismail? Dari Nabi Ismail tidak lahir seorang nabi pun, kecuali hanya satu. Beliau adalah penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu sebabnya beliau disebut dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hari ini kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah solat Id, penyembelihan hewan kurban, dengan salah satu tujuan adalah menghidupkan kembali kisah hidup Nabi Ibrahim sebagai pelajaran bagi kita. Terlalu banyak penggalan hidup Nabi Ibrahim dari awal sampai akhir. Dari beliau masih menjadi seorang anak yang harus bertarung akidahnya dengan bapaknya sendiri Azar, yang membuat patung, dan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjual patung kemana-mana. Tapi Ibrahim kecil tahu apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan tauhid yang Allah tanamkan dalam hatinya. Maka kita kenang bagaimana Nabi Ibrahim membuat satu perumpamaan yang menyebabkan penduduk negeri saat itu terbengong-bengong dengan cara menghancurkan patung-patung itu, lalu membiarkan kapak yang digunakan oleh beliau untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan satu patung yang paling besar. Begitu penduduk negeri itu kaget, mereka menuding setelah bertanya-tanya bahwa pelaku ini adalah Ibrahim. Tapi begitu ditanyakan kepada Nabi Ibrahim dengan cerdas, beliau mengatakan, bagaimana mungkin kalian menuduh saya tanpa bukti? Bukankah kalian menyembah Tuhan-Tuhan ini, patung-patung ini?
Kalau kalian menyembah mereka, pasti mereka punya kuasa dan punya kemampuan. Silahkan tanya kepada satu patung yang masih tersisa, yang bahkan di tangannya ada kapak. Orang-orang itu kemudian tersadar, terhenyak, bahwa keyakinan mereka tentang kemahakuasaan patung-patung itu ternyata luntur, ternyata gugur hanya dengan logika sederhana dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melalui perjalanan panjang, bertemu dengan Raja Namrud yang harus menguji beliau sampai beliau dibakar di dalam api yang Allah lindungi beliau dan selamat darinya. Sampai akhirnya perjalanan beliau yang cukup panjang mengantarkan beliau ke Mesir, mengantarkan beliau ke Makkah. Beliau pada akhirnya bersama Ismail yang muda kemudian diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara penggalan kisah hidup beliau yang penting kita kaji hari ini adalah apa yang telah dikisahkan dalam potongan ayat yang saya bacakan pada khutbah tadi. Betapa begitu susahnya Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Keturunan yang didapatkan dengan susah pasti akan sangat merasa dimiliki oleh kita sebagai orang tua. Jangankan yang susah, yang kita dapatkan dengan cara yang biasa saja pun sangat kita cintai. Maka anak kita sebut dengan istilah buah hati, jantung hati. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Ibrahim, yang ia dapatkan putranya ini dengan susah. Tiba-tiba suatu hari beliau bermimpi, dan mimpi para nabi adalah perintah, mimpi para nabi adalah wahyu. Setelah bermimpi, keesokan harinya Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail, lalu bercakap-cakap dengan sang putra. Apa kata Nabi Ibrahim? Seperti yang dilukiskan dalam ayat yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunay. Saat Nabi Ismail telah mencapai usia yang cukup untuk diajak ayahnya berusaha bersama-sama, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai anakku, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku. Sekali lagi, mimpi para nabi adalah wahyu. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur madza tara. Coba pikirkan, apa pendapatmu wahai anakku? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, coba rasakan suasana hati Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih sang anak yang ia cintai. Bila itu terjadi pada kita, diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita, apa yang kita rasakan? Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim bisa saja langsung menyembelih putranya tanpa bertanya sama sekali kepada sang putra. Tapi Nabi Ibrahim harus bertanya sebagai bagian dari sifat manusiawinya, sifat kebapakannya, sifatnya sebagai seorang ayah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tolong fikirkan wahai anakku tentang perintah Allah ini. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Jamaah sekalian, kalau kita bisa merasakan perasaan sang ayah, coba pindah sebentar dan coba rasakan suasana jiwa sang anak yang diberi pertanyaan yang tidak ringan. Bagaimana pendapat sang anak tentang perintah Allah bahwa dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri? Beda bila itu terjadi di tangan orang lain atau bahkan di tangan musuh. Antara musuh dan kawan saja, orang sering mengatakan lebih baik dibunuh oleh musuh daripada kawan sendiri. Rasanya berbeda. Bagaimana pula dengan ayah sendiri
yang diperintahkan untuk menyembelihnya. Tapi Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim yang di masa kecilnya telah berinteraksi dengan sang ayah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya, keyakinannya, tauhid yang dimilikinya kurang lebih sama dengan sang ayah di waktu kecil. Dengan sigap, tegas, tanpa ragu sedikit pun, Nabi Ibrahim menjawab, Nabi Ismail menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ismail menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya bunai, fanzur madza tara." Apa yang kira-kira engkau fikirkan? Apa yang kamu ingin katakan tentang perintah ini? Nabi Ismail tahu perasaan ayahnya. Karena itu ayahnya bertanya. Nabi Ismail tidak ingin ayahnya terbawa perasaan, tidak ingin ayahnya berfikir panjang, tidak ingin ayahnya merasa bahwa dia sedih. Dia tidak menjawab dengan jawaban biasa. Silahkan ayahku, boleh ayahku, kalau ayah mau silahkan saja. Tidak. Dia menjawab bahkan dengan kata perintah. Dia menjawab, "Ya abatif'al, wahai ayahku, lakukan ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan ragu, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, peristiwa yang demi Allah tidak mudah. Andaikan tidak Allah ceritakan ini di dalam Al-Quran, mungkin saja kita akan bertanya tentang keabsahan cerita ini. Tapi Allah ceritakan dengan sangat jelas dalam Al-Quran kisah ini, memberikan ketegasan bahwa ini adalah sesuatu yang benar terjadi, bahwa pernah ada kisah seorang anak manusia bersama anaknya, ayah dan anak, di mana ayah diperintahkan membunuh sang anak dan anak menerima dengan jawaban yang sangat indah, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Coba bayangkan apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail dan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita terkait perintah Allah. Apakah Allah perintahkan kita untuk membunuh diri kita? Tidak. Apakah Allah perintahkan kita untuk membunuh anak kita? Tidak. Apakah Allah perintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang merusak kehidupan kita? Tidak. Allah beri kita rizki dari kita menjadi bayi yang lemah sampai hari ini kita menjadi orang-orang hebat. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Yang Allah minta hanya satu, beribadah kepadanya, taati perintahnya. Perintah yang kalau kita taati justru akan mendatangkan kebaikan kepada kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu saja masih berat kita lakukan. Ibadah solat 5 waktu masih enggan dilakukan oleh sebagian kita. Sebagian kita masih merasa bahwa hubungan dengan sesama manusia itu adalah hal yang biasa. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, bentakan masih keluar dari mulut dan sikap tubuh kita kepada orang tua kita. Nabi Ibrahim diperintahkan ayahnya untuk melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak pernah membantah ayahnya dengan kata-kata kasar. Padahal diperintahkan untuk melakukan kesyirikan, dosa paling besar yang Allah marah, yang Allah larang dan Allah tidak suka kita lakukan. Nabi Ibrahim tetap menjawab ayahnya dengan kata-kata yang baik. "Ya abati, wahai ayahku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah." Tapi selalu Nabi Ibrahim menggunakan kalimat-kalimat yang positif, yang baik. Renungkan bagaimana sikap kita terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sampai hari ini di masjid ini kita hidup dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan? Semua Allah berikan dengan gratis. Allah berikan dengan sangat mudah. Terkadang kita baru mencari sedikit, tapi Allah memberi begitu banyak. Bandingkan
dengan sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu bandingkan pula dengan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersikap terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan yang penuh, tidak setengah-setengah. Kepasrahan yang total, tidak separuh-separuh. Pelajaran yang bisa kita ambil sudah pasti adalah ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan kalian wahai manusia, wahai jin, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah, kata ulama, adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal. Ibadah itu adalah kalimat yang mewakili semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan apapun, perbuatan apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan sudah pasti ibadah. Apa yang Allah anjurkan sudah pasti ibadah. Begitu pula dengan yang diperintahkan dan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Tapi penggalan kisah itu cukup menjadi bagian yang penting kita ambil dari kisah hidup Nabi Ibrahim untuk menjadi bekal kita dalam kehidupan selanjutnya. Hal yang kedua, yang kata ulama karenanya Allah syariatkan kita beribadah di Idul Adha ini dengan menyembelih hewan kurban adalah muasatan lil muslimin. Adalah kita diperintahkan untuk berbagi kasih sayang, berbagi sebagian harta yang kita miliki kepada sesama umat Islam yang lain. Maka disyariatkan menyembelih hewan kurban, lalu kita bagi-bagi kepada tetangga, kepada keluarga yang fakir, yang miskin atau yang membutuhkan. Bahkan bisa jadi di beberapa waktu yang lalu ada informasi di media sosial, ada satu desa di SBT ini yang katanya sudah puluhan tahun tidak pernah menikmati hewan kurban sama sekali. Bila itu benar, maka apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa berbagi dengan mereka yang begitu kondisinya. Benar bahwa ada di antara kita yang hidup senang, tapi ada di antara kita yang hidup susah. Bahkan makan pun mungkin tidak memadai. Maka di hari ini dengan menyembelih hewan kurban itu adalah bagian dari cara kita yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, lalu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama, memberi makan orang miskin bukan hal yang sepele, jamaah rahimakumullah. Allah katakan di surat Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antara sifat orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang menghardik anak yatim, dan sifat yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jamaah, bedakan antara memberi makan orang miskin dan menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini adalah dua hal yang berbeda. Umat Islam yang memiliki kelebihan Allah wajibkan, Nabi contohkan untuk berbagi dengan sesama, untuk memberi makan orang miskin. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kelebihan harta? Apakah kewajiban itu lepas dari pundak mereka? Tidak. Ada kewajiban yang tetap melekat kepada sesama walaupun kita tidak memiliki kelebihan harta. Kewajiban itu adalah wala yahuddu
ala ta'amil miskin. Kewajiban menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan memberi makan orang miskin, bukan memberi makan. Menganjurkan memberi makan orang miskin adalah mengajak, mendorong orang lain yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan orang miskin ini bisa menjadi satu sebab selamat atau tidaknya kita di akhirat kelak. Di hari di mana semua yang kita lakukan di muka bumi dalam sepanjang usia kita akan ditampakkan Allah di depan mata semua manusia. Allah berfirman di surat Al-Haqqah, kata Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat nanti semua kalian akan Allah bukakan, Allah akan tampakkan apa yang kalian lakukan di dunia. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Lalu di saat itu, di saat amal kita ditampakkan ke hadapan semua makhluk, Allah menjelaskan tentang dua kelompok. Yang pertama, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kelompok yang pertama adalah mereka yang akan menerima catatan amal mereka dari arah kanan mereka, dengan tangan kanan mereka. Siapa yang menerima catatan amal di akhirat nanti dengan tangan kanan dari arah kanan mereka, itu adalah tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keselamatan. Maka mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka berkata karena yakin bahwa mereka akan selamat, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inilah catatan amalku, silahkan kalian baca. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin waktu saya beramal di dunia, Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada saya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka di akhirat Allah berikan dia kehidupan yang menyenangkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia berada di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Walaupun berada di surga yang tinggi, tanaman-tanaman surga yang telah berbuah itu didekatkan Allah kepadanya. Dia tidak butuh usaha yang berat untuk mendapatkan buah itu, tapi buah-buahan surga Allah dekatkan kepadanya. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan kepadanya saat dia di surga, makanlah, minumlah apa yang ada di surga ini semau-maumu, sesuka-sukamu, karena kamu telah beramal di dunia dengan apa yang aku perintahkan. Itu kelompok yang pertama. Tapi kita lihat kelompok yang kedua. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Tapi mereka yang mendapatkan catatan amal dari arah kiri, dari sebelah kiri, dan diterima dengan tangan kiri mereka, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia tahu bahwa itu tanda dia celaka, maka dia berkata, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, kalau harus dari arah kiri, lebih baik jangan diserahkan catatan amalku kepadaku. Aku tahu ini tanda aku celaka, ya Allah. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Aku juga tidak mau tahu lagi apa yang akan Allah balas kepadaku. Sudah pasti aku celaka. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya Allah,
andaikan kematian di dunia adalah akhir dari segala-galanya. Dia berangan-angan bahwa tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Dia berpikir begitu mati di dunia maka selesai kehidupan. Dia menyesal bahwa ternyata ada kehidupan lain, bahwa dia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Banyak pelaku dosa di dunia, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Dia melakukan dosa sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya, karena dia meyakini tidak ada lagi kehidupan setelah mati. Tapi mereka yang setelah dibangkitkan, lalu mendapatkan catatan amal dari arah kiri mereka, begitu penyesalan yang mereka ungkapkan. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya Allah, mengapa kematian di dunia itu tidak menjadi akhir dari segala-galanya? Kenapa harus dibangkitkan lagi kami seperti ini? Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ma aghna anni maliyah. Lalu penyesalan mulai keluar dari mulutnya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ternyata harta yang kukumpulkan di dunia begitu banyak. Dengan bekerja sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai pejabat, semua harta yang aku kumpulkan, ma aghna anni, itu tidak berguna apapun, tidak berguna sedikit pun kepadaku hari ini. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang aku miliki, kerajaan, harta, power yang aku miliki di dunia, halaka anni sultaniyah, hari ini hancur, tidak bermanfaat sama sekali. Dalam kondisi dia menyesali bahwa hartanya tidak dia gunakan seperti yang Allah perintahkan, bahwa kekuasaan, kewenangan yang dia miliki tidak dia lakukan sesuai dengan yang Allah ajarkan. Dalam kondisi menyesal, dia dengar ungkapan yang datang ke telinganya, mengungkapkan, kalau tadi orang yang di surga mendengar ungkapan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah, minumlah dari yang ada di surga sepuas-puasmu karena ibadah, karena ketaatan yang telah kamu lakukan di dunia. Tapi orang yang di neraka atau yang akan masuk neraka, mereka mendengar ungkapan yang berbeda. Apa ungkapan yang mereka dengar? Khudhuhu fagulluh. Terdengar suara perintah, tangkaplah orang itu. Fagulluh, belenggu ia. Tangkap dan belenggulah orang itu. Orang yang tadi menyia-nyiakan hartanya di dunia, menyia-nyiakan kekuasaannya di dunia. Khudhuhu fagulluh. Tangkap, belenggu orang itu. Tsummal jahima salluh. Lemparkan ia ke dalam neraka jahanam. Tsummal jahima salluh. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Setelah dia berada di neraka, masih lagi ada perintah, ikatlah lagi dia dengan belenggu panas yang ada di api neraka sepanjang 70 hasta di tubuhnya. Sudah dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan terikat. Setelah di neraka, diikat lagi dengan belenggu yang ada di dalam api neraka sepanjang 70 hasta. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Apa sebab? Apa alasan ia dihukum demikian? Allah menyebut dua hal untuk menjadi peringatan kepada kita. Mengapa orang itu diberi catatan amalnya dari sebelah kiri? Kenapa ia dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan terikat kaki tangannya, lalu dibelenggu lagi dengan rantai yang ada di api neraka sepanjang 70 hasta? Yang pertama, innahu kana la yu'minu billahil azim. Di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di dunia jangankan memberi makan orang miskin, menganjurkan memberi makan orang miskin pun tidak dia lakukan. Alasan yang sederhana, tidak beriman kepada Allah. Saya yakin mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid As-Salam pagi ini, kita semua memenuhi kriteria ini. Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kedua, mengapa ia mendapat balasan demikian? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apatah lagi memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi memberi makan. Hanya karena itu Allah siksa dengan siksaan seperti ini, siksaan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah.
Lalu apa balasan lain yang Allah berikan kepadanya? Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Kata Allah, hari ini karena perbuatannya di dunia, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Hari ini dia tidak punya teman baik di neraka. Setelah masuk neraka tidak ketemu satupun teman baik di dalamnya. Tidak ada orang yang bisa diajak untuk ngobrol, bercengkrama, sekedar meringankan beban. Tidak ada. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Dan di dalam neraka, kalau di surga makanan begitu banyak, bahkan buah-buahan didekatkan kepada para penghuni surga. Yang masuk neraka, dia tidak dapat makanan apa-apa, tidak punya teman, karena orangnya egois, individualis, tidak peduli dengan sesama, dan Allah tidak beri makan apa-apa illa min ghislin. Dia tidak dapat makanan kecuali ghislin. Kata ulama, ghislin adalah makanan yang terbuat dari darah dan nanah. Hanya itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni neraka. La ya'kuluhu illal khati'un. Itulah makanan yang tidak dimiliki atau tidak akan disantap kecuali oleh para pendosa, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu hikmah kedua dari Idul Adha, hikmah kedua dari penyembelihan hewan kurban. Kita diminta untuk peduli dengan sesama. Agama kita, agama Islam adalah agama kepedulian sosial. Agama yang menuntun kita, tadi sudah saya jelaskan di surat Al-Ma'un, di surat Al-Haqqah, untuk tidak boleh membiarkan ada sesama muslim yang kekurangan makanan. Ada sesama muslim yang kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan teladan dari Nabi Ibrahim untuk peduli dengan sesama. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat kisah Nabi Ibrahim, lalu mengambil pelajaran-pelajaran penting dari hidupnya. Yang pertama, harus taat, patuh secara total dan menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk itu kita harus berkorban, kita harus lelah-lelah, harus bangun tidur pagi-pagi melawan kantuk kita, tapi untuk melaksanakan perintah Allah harus kita lakukan. Dan yang kedua, marilah kita menjadi orang yang peduli dengan sesama. Kalau sampai tadi pagi belum ada yang berniat berkurban, waktu masih ada. Karena waktu berkurban bagi umat Islam bukan hanya pada tanggal 10. Pensyariatan kurban itu bisa di tanggal 10 hari ini. Yang belum punya niat besok masih boleh berkurban. Tanggal 11. Yang masih ragu-ragu tanggal 12 masih bisa sampai tanggal 13. Itu 4 hari di mana kita masih boleh berkurban. Maka yang sampai tadi pagi belum berkurban, mudah-mudahan setelah pulang periksa kembali tabungan. Kalau masih ada kelebihan, berkorbanlah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi kita Ibrahim alaihi salam, dan sebagai bukti cinta kita pada diri kita sendiri yang ingin dan berharap Allah masukkan ke dalam surga, dan ingin dan berharap Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Satu orang cukup seekor kambing. Kalau ingin patungan, maka boleh 7 orang untuk 1 ekor sapi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semangat kita, Allah mudahkan niat kita untuk mau melaksanakan kurban pada hari ini atau 3 hari tasyrik yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah jauhkan kita dari api nerakanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar, wa qala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Fa ya ma'syaral muslimina wal muslimat, inna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun, faqala jalla wa ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal habibil mustafa Muhammadin ibn Abdillah wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma abrim li hadhihi al ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma innana du'afa, Allahumma innana lam naqum biwajibina nahwa ikhwanina al muslimina fi Gaza, faghfir lana ya Rabb, faghfir lana ya Rabb, faghfir lana ya Rabb, wa'inna 'alal qiyam bihi fi qabilil ayam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.